lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Thanks Jesus, haleluya. Un, deux, trois. Salam Evata. Salam Evata tuh maksudnya gimana, Kak? Oh, Salam Evata itu ada satu kisah, makanya kita angkat seperti begini karena ada satu kisah di Injil yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu dan orang tuli. Nah, ketika Tuhan Yesus katakan Evata, itu terbukalah. Makanya si bisu itu bisa bicara, dan ketika dia tuli juga dia jadi bisa mendengar. Makanya ini kita angkat. Jadi opening statement gitu ya. Salam Salam Evata. nanti semua akan begitu. Nah, sekarang bukan itu bro yang mau dibicarain. Oke. Makanya, guys, saya mau kasih tahu ada pembicara di sini nih. Ada Pastor Yos dan ada Marco. Haleluya. Salam Evata. Kita mau ngobrol soal ini, soal pujian dan penyembahan. Wow. Soalnya kenapa saya ajak Pastor Yos sama Marco untuk ngobrol, masalahnya begini, dua-duanya pemusik, tapi dua-duanya punya background yang berbeda. Yang satu dari sekuler, Kegelapan dan terang gitu maksudnya. Terang dan bajunya udah. oh iya, Dia lebih cerah kayaknya nih kalau agak duniawi sekali. Oke, keren tapi bro. Jadi makin tinggi tuh makin dekat dengan hadirat Tuhan. Ya? Wede. Takutnya ketinggian ketemu Tuhan ntar. Asik. Pengaruh ya. Pengaruh. Tinggi banget ketemu Tuhan. Oke bro, gini maksudnya nih. Terus Pastor Yos juga background seorang hamba Tuhan. Dia juga main musik. Makanya kita tarik sekarang nih mereka berdua. Supaya kita bisa ngobrol, ya setidak-tidaknya dalam ngobrol-ngobrol ini kita bisa dapatkan sesuatu. Dari sisi rohani, dari sisi jasmani gitu. Oke, bisa begitu. Rohani dan jasmani ya. Nih ada pertanyaan. Saya mau tanya nih. Oh, udah ada yang kirim pertanyaan tuh. Belum buka itu, pertanyaan. Gue yang ketik dulu itu. Jadi gini, kenapa memuji dan menyembah itu penting? Itu aja. Karena kita mau bahas tentang pujian dan penyembahan, praise and worship. Kalau menurut Bro Marco dari dulu, pribadi aja dulu ini pribadi. Memuji dan menyembah Tuhan itu penting. Nah. Itu sebuah stress release kalau buat gue. Jadi ketika menyembah Tuhan ada suatu suasana itu refreshing pikiran, hati.
ya ini dari sisi sebagai pemusik sekuler ya. Karena memang kerja sekuler itu ya begitu, musik-musiknya itu ya namanya juga lagu duniawi ya. Asik. Ngamen ya ceritanya. Ngamen. Nah, ngamen semua lagu dihajar, mulai dari yang rock, dari yang Jazz, dangdut. yang lembut, yang halus sampai yang kasar semua disikat. Tapi ya Apa itu penghiburan tujuan untuk batin gue ya hanya dunia pelayanan ini. Dalam memuji dan menyembah ya khususnya. Fokusnya berarti ke Fokusnya Tuhan, berarti ya? ke atas ya ke Yoi, Tuhan. ke Yesus Tapi yang ditinggikan itu Dari memuliakan. bahasanya tadi selain ke atas juga Menghibur hati juga ya. hati Berarti pribadi, itu batin. berarti itu efek samping yang terjadi dalam diri kita ya, berarti itu ya. Yes. Wah, mantap. Mantul. Nah, kalau Pastor Yos gimana? Tentang Pujian dan penyembahan ini. cuman bagian dari iman ya. Mengapa ya? Bagian dari iman. Bagian dari iman ya. Jadi memang kalau dari sudut pandang Marco tadi setuju. Tapi dari segi kita sebagai pelayan Tuhan itu memang sudah panggilan, setiap orang harus dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya betul juga. Berarti kita mau nggak mau kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sudah memang seharusnya ya jadi habit kita ya, habit untuk biasa. memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau nggak memuji menyembah Tuhan rasanya. Tapi menurut gue gini Kak, ketika kita menemukan manfaat dari memuji dan menyembah kayak gue tadi, manfaatnya apa sih? Ya buat gue sih itu adalah stress release misalnya. Ketika itu ada manfaatnya, kita akan terus jadi pengen terus lagi dan lagi gitu loh. Oh, ya. Jadi itu menurut gue sih itu penting. Jadi ketika kita memuji itu ada mengandung passionnya, ada hasrat untuk bener-bener aduh gue pengen banget nih soalnya gue udah penat banget gitu kan dengan keadaan dunia ini gitu. Jadi emang menurut gue itu penting. Jadi every time kapan Iya. saja gitu, karena lu juga kan jadi gua lu ya gimana ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kita dong. ngobrol. Jadi bro, waktu ngerasain dalam keseharian, kesibukan dan segala macam ya tetap ngerasa ya, gua udah capek, udah segala macam. Dan momen itu seperti Pastor Yo bilang, dengan iman kita masuk ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, selain fokusnya kepada Allah kita, ada apa ya? Ada kebutuhan buat gayung kita, bersambut ke kita, bahasanya bukan gayung bersambut atau apa ya? Ada akibat ya? Oh iya, ada faedahnya. Ada faedahnya buat kita ternyata ya. Ya berarti sekitar gitu ya. Tapi maksudnya suka cerita Marco tadi, dia udah penat karena pemusik udah penat, larinya bukan ke hal yang lain, Yang dia nggak lari bagus. ke penyembahan. Nah, Itu ini benar ya. Praise and worship lebih baik seperti itu Banget. dibanding ke hal-hal yang lain. Yes. Udah ada kita memuji Tuhan, melakukan iman, terus ada efeknya lagi ke kita, Ya, betul. memberikan ketenangan hati. Amin. Ya benar, daripada larinya ke ini drugs. Iya kan banyak ke orang-orang sana sekarang nih. Apalagi zaman-zaman sekarang lagi zaman-zaman pandemi. Pemusik ribet juga kan. Nah, kalau misalkan kita larinya ke hal yang lain ya nggak membangun diri kita juga berarti. Tapi kalau kita larinya ke hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah, ada stress rilis. Wah, itulah gitu bunyinya Oh, tuh. Des. gue bahasin gitu. Kalau mau menyembah pakai just. Nah, Langsung ke Nah, sekarang nih apa bedanya sih main musik di gereja melayani sama main musik di luar? bedanya. Dibayar apa enggaknya? Atau Bedanya udah itu pasti konteksnya itu. udah berat. Makanya kita undang nih. Tapi memang kenapa gua suka sekali dengan GPDI, kebiasaan ibadah pelayanan GPDI, karena menurut gue memang pelayanan yang pure pelayanan itu ya ini GPDI. Tanpa mengharapkan sesuatu, Iya, tapi memang. murni. Kita nggak untuk usah memberi. nyebut atribut gereja lain ya. Kita aja. Banyak kok teman-teman gua musisi gitu ya. Pak gede-gede PK misalnya. Oh ya. PK lu oke, berapa? bisa. Segini bro. Lu mah beda 25 juga pindah gereja lu kayaknya. Itu. Jadi menurut gua kalau emang pengen pelayanan ya pelayanan aja udah. Ongkos sendiri ya kan. Tapi dengan melakukan seperti itu nih, yang namanya pelayanan itu kan udah pasti kita pengorbanan. Ya, Udah pasti oke. ya ada pengorbanan, entah itu waktu,
entah itu ongkos, entah itu yang dan lain-lain gitu. Kadang-kadang nggak tidur ya. Kadang-kadang nggak tidur itu. Gara-gara apa biasa? Biasanya nggak tidur kenapa? Pengen tahu nih. Berarti ngerasain bisa nggak tidur. Bisa nggak tidur loh. Pengalaman pribadi ya. Aja Bang Marco deh. Itu dia. Tapi menurut gua GPDI ini benar-benar memang pelayanan pure. Jadi ketika gua Diajar untuk melayani pure. mendengar teman-teman gue yang cerita gitu, misalnya habis ini, bro, lu besok pelayanan ya, pelayanan nyambung tuh mulai ini di sini, ntar wah si ini pelayanan di sini PK-nya segini, jadi males gue sekarang pelayanan, pak gede-gede PK katanya, dalam hatinya mendingan gue Menikmati aja. gue mau pelayanan, nggak pelayanan kan puji Tuhan. emang keinginan pribadi gitu loh. Soalnya gini nih, ketika kita melayani, tadi dari sisi korban, tapi kan gue fokusnya pengennya gini nih, kenapa ketika kita melayani, kan kita sebagai pemusik nih, Pastor Yos, gimana pendapat Pastor Yos juga sama Marco nih? Saya juga punya background pemusik, pernah pemusik di sekuler dan musik di gereja, tapi kok rasanya beda ya? Kan biasanya kalau di sekuler kita main musik sambil lo gitu gaya lah, lompat apa. Tapi kalau di gereja apa nih, tentang show off, tentang mengekspresikan. Kita bermusik pasti berbeda dong. Kalau kita mau tampil buat performance sama melayani, kan kita ada ekspresi yang kita keluarkan. Nah menurut Pastor Yus gimana tuh Tentang ekspresi. Iya, ekspresi kita, tentang apakah itu jadi show off, jadi orang jadi takut main musik, rasa wah lu lagi penampilan lu, padahal apakah akan kelihatan gitu perbedaan sebagai show off-nya itu sebagai performance atau sebagai ekspresi kita dalam memuji Tuhan. Tuh, tapi sebelum itu di mana yang PK-nya gede? Kasih tau ya. Balik lagi ke PK. Ntar gua WA. Gimana Mas Rios? Kalau ekspresi memang di dunia sama di gereja pasti beda kan? Iya. Kalau dunia memang perlu identitas supaya ciri khas grup band itu berbeda dengan yang lain, dan itu memang itu yang dijual. Tapi kalau kadang-kadang pelayanan gereja sama dunia kadang-kadang suka kebawa tanpa sengaja. Betul. Tapi yang pasti sih yang penting motivasi aja sih. Motivasi ya. Iya. Oh, Motivasi. sepakat. Kalau ngerti firman, kalau segala macam, begitu mau ke gereja kita harus menyiapkan diri dengan baik. Besok mau pelayanan kita siapkan diri dengan baik, walau malamnya mungkin gejreng-gejreng, tapi sebelumnya mungkin udah berdoa dulu, Tuhan tolong supaya nggak kecampur dengan Tuhan pelayanan kuduskan gereja. supaya bau whisky dan vodka ini hilang. Tuhan hadirkan kopi hitam, semuanya hilang baunya. Jadi gitu ya rupanya ya, memang sesuatu. Aja yang kan punya pengalaman mungkin Oh, yang bisa dulu ceritakan mah. kayak gitu, yang bisa mengerti. Pasti Kalau ada saya mah beberapa dulu hal kayak gitu. ngamen, berangkat malam, pulang pagi, hari Sabtu kan paling banyak duitnya. Iya, betul benar. kan? Itu nggak bisa Benar, itu ditinggalin. benar banget. Pulang jam 5, terus udah siap pelayanan jam 6 di gereja. luar Mata biasa. masih merah. Terus ini waktu dulu nih setelah SMA dan selepas SMA di awal-awal itu tuh waktu umur 17, 18, 19, 20. Nah, terus begitu masuk ibadah main musik, pujian dan penyembahan di gereja. Begitu udah selesai pas firman Itu main Tuhan normal tuh, normal. masih ada pengaruh sedikit ya. Fokus sudah mulai. Agak sedikit. Masih ada. Saya merasa teralienasi. Jadi gitu. Pas udah firman Tuhan, gue masuk operator dong. Berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Hilang semuanya, tidur di situ. tidur di kaki Tuhan. Tidur di kaki Tuhan. Tidur di hadirat Tuhan ya. Begitu firman Tuhan udah mau selesai, teman-teman pengerja bangunin. Jeff, atau enggak Jeff, bangun, papa udah mau selesai khotbah, baru gue bangun. Dari situ gue main lagi. Ya, itu bukan penolong contoh banget yang yang bangunin tuh, kalau enggak apa yang bangunin. Ya, kisah-kisahnya gitulah. Iya, Tetapi iya. memang ada tujuan untuk melayani. Tapi ketika tadi Pastor Yus bilang bagaimana mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk dalam pelayanan itu pun penting. Kalau enggak, wah, apa yang kita rasakan sebelumnya kita bisa bawa itu dalam bermain musik di gereja, dalam memuji dan menyembah. Itu kalau kita udah bawa sampah itu akan mencemari teman-teman kita yang lain tanpa kita sadari. Nanti main musiknya jadi kurang asik lah. Terus
gara-gara kitanya bersikap begini, teman-teman bisa terpengaruh dengan hal yang lain. Jadi itu memang kita mesti jaga sih sebagai pemusik itu untuk membawa jemaat Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, karena kita memang ujung tombak, bukan etalase lagi nih. Gitu. Tapi kalau menurut gua sih itu tadi udah ya, udah berarti gua sekarang. PK-nya belum ya, PK-nya belum. Jadi kenapa di dunia komersil itu perlu tentang sebuah performers yang menarik gitu? Karena memang itu penting, itu adalah selling point, titik jual sebuah talent gitu. Misalnya gitaris, vokalis, kalau vokalis yang kaku diem juga kan kayaknya tapi ketika itu masuk ke dalam dunia pelayanan gereja, menurut gua ekspresi itu nggak apa-apa, penting menurut gua. Karena apa? Kita musisi adalah makhluk yang ekspresif sebenarnya. Ekspresif itu ketika kita, kan ada pepatah katanya sih begini, apa yang dari hati itu pasti sampai ke hati. Asik. Kata kakak Bung deh. Apa yang dari hati itu pasti nyampainya ke hati gitu. Berpantun juga dong. Jadi kalau misalnya dari hati kita udah niatnya pembuktian diri bahwa wah gua nih keren banget ya, itu kan namanya kita berusaha mengambil kemuliaan gitu kan. Orang-orang jadi pengen dilihat gitu kan. Wah gitu. Tapi apa yang dari hati pasti nyampe ke hati. Apa yang di hati lo itu benar, orang akan merasanya benar gitu. Apa yang dengan maksud misalnya menyemangati teman-teman pemusik lainnya, itu akan berasa untuk yang lain gitu. Ya, betul tapi juga. ketika itu adalah isinya sebuah pembuktian diri, itu juga berasa negatif pasti buat yang lain gitu. Jadi memang dalam pujian dan penyembahan itu kita harus mengosongkan diri kita dulu ya. Betul. Dan mengisi dengan hadirat Tuhan terlebih dahulu, baru kita memaparkan tentang Tuhan itu lewat cara kita bermusik, lewat cara kita bernyanyi ya. Itu penting kan? Itu akan membuat perbedaan ya Pastor Yos, dari sebuah performance dalam dunia sekuler dengan performance yang bisa saya bilang performance dalam pelayanan di gereja. Ya, seperti itu ya. Amsal 4 ayat 23 berarti Kak. Apa tuh? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Asik. Amin. Cakep. Berarti perbincangan hari ini kita udah cukup sampai di sini nih. Closing statementnya udah sampai di situ. Tadi Jaga hati kita dengan segala kehidupan. Ya, jadi teman-teman semua sahabat-sahabat yang nonton perdana kita ini, saya harap kita ini bisa perdana Kak ya? Perdana, Bro. Perdana, brother. Ya, kita bisa menggali lewat perbincangan singkat ini. Yang kedepannya lagi kita akan buat banyak hal dalam pujian dan penyembahan, dalam macam-macam konten kita coba bawa untuk mengisi supaya kehidupan kita dalam keseharian kita pun diberkati dengan konten-konten seperti ini. Jadi saya buat kesimpulan seperti begini. Seperti tadi yang kita udah bicarain dari awal, kehidupan itu dianalogikan oleh Alkitab seperti gelanggang pertandingan. Keseharian bekerja keras, terkadang panas, hujan, membuat capek dan lelah. Memuji dan menyembah itu seperti gerbang kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, di mana kita mendapatkan kesegaran, di mana kita mendapatkan pemulihan, dan di mana kita juga mendapatkan kekuatan yang baru. God bless you all. Salam Efata. Salam Efata. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tari